Salam sejahtera, saudara-saudara terkasih. Tunjukkan kepada saya, di bagian mana di Alkitab ini tidak boleh, itu dilarang. Ungkapan-ungkapan ini seringkali kita dengar dan bahkan mungkin kita juga masih mengungkapkannya. Jika pertanyaan ini memang karena keingintahuan tentang apa yang dikatakan Alkitab, tentu saja tidak salah. Namun seringkali pertanyaan ini diajukan untuk membela diri, membenarkan diri, keengganan kita untuk berubah atau meninggalkan banyak hal yang merupakan kesenangan-kesenangan pribadi kita. Saudara-saudara yang terkasih, di dalam kehidupan kita, ketika berbicara tentang relasi kita dengan Tuhan, hidup di hadapan Tuhan, pendekatan kita seringkali adalah pendekatan legalis tentang peraturan-peraturan agamawi, tentang mana yang tidak boleh atau mana yang boleh. Kehidupan yang tampaknya keinginan untuk mengikuti perintah-perintah Tuhan. Namun kalau kita jujur, cara pikir legalis ini sebenarnya hanyalah untuk memanipulasi diri sendiri. Hanyalah untuk melindungi kesenangan-kesenangan kita. Hidup untuk diri sendiri dan bukan tentang hidup bagi Allah. Saudara-saudara terkasih, jika kita renungkan dalam relasi dengan Allah, seringkali kita tidak fair. Kalau kita pikirkan kembali, sebenarnya kalau saja Allah berelasi kepada kita atas dasar legal, kalau Allah mau hitung-hitungan dengan kita, apakah yang layak kita dapatkan? Dan Alkitab secara jelas menyatakan kepada kita, sebenarnya tidak ada ganjaran lain di dalam dosa yang layak kita dapatkan selain penghukuman, murka Allah, kematian, dan bahkan kematian kekal. Hari ini kita akan merenungkan satu bagian firman Tuhan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat Korintus, 2 Korintus 5 ayat 14 sampai 15. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami, karena kami telah mengerti bahwa jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Dan Kristus telah mati untuk semua orang, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Dalam ayat 15, Rasul Paulus mengungkapkan apa itu hidup seorang Kristen, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Pasal 4 dan pasal 5 surat 2 Korintus ini sedang menyampaikan apa yang dilakukan Paulus di dalam pelayanannya. Paulus berani membayar harga yang begitu mahal di dalam pelayanan. Ia mengalami penderitaan yang begitu hebat. Tiap-tiap hari diperhadapkan dengan maut. Tetapi di tengah situasi yang sesulit itu, Paulus terus menjaga kehidupan yang berintegritas di hadapan Allah. Dan jika kita baca ayat 9 sampai ayat 11, fokusnya satu-satunya ialah berkenan kepada Allah. Apakah rahasia besar di balik kehidupan yang luar biasa ini? Dan ayat 14 mengungkapkan rahasia di balik kehidupan Paulus itu. Sebab kasih Kristus yang menguasai kami. Kasih Kristus yang menguasai Paulus
Dan inilah rahasia bagaimana kehidupan Paulus yang hanya untuk Tuhan. Kata menguasai, sinehei, secara hurufiah berarti memegang dengan kuat. Dari pilihan kata yang digunakan, kita dapat mengambil kesimpulan bahwa kasih Kristus itu bukan hanya sekedar bersifat menginspirasi, juga bukan sekedar sebagai dorongan bagi Rasul Paulus, bukan hanya secara kognitif pengetahuan akan kematian Kristus. Paulus sedang berbicara fakta yang terjadi di dalam kehidupannya. Pengalaman bersama dengan Tuhan. Kasih Kristus benar-benar menguasai hati dan pikirannya. Dan bentuk kata kerja present tense pada kata menguasai ini semakin menegaskan kedalaman makna ini. Pengalaman ini bukan hanya tentang peristiwa masa lalu, tetapi inilah pengalaman sehari-hari di dalam persekutuan dengan Kristus. Bagaimanakah dikuasai oleh kasih Kristus itu? Dan Paulus menguraikannya pada ayat 14b dan ayat 15. Paulus mengatakan, karena kami telah mengerti. Menarik sekali, saudara-saudara, walaupun kasih Kristus itu bersifat subjektif, suatu pengalaman pribadi, namun untuk mengalami kasih itu, dikuasai oleh kasih itu, justru perlu mengerti. Pengetahuan, pengertian mendahului dan mendasari pengalaman dan perasaan. Paulus begitu dikuasai oleh kasih Kristus karena dia mengerti kasih itu. Hal ini kembali mengajarkan kita betapa pentingnya bertumbuh di dalam pengetahuan, pengertian akan firman Tuhan yang menyatakan Kristus dan kasih-Nya. Karena kami telah mengerti. Apakah yang Paulus mengerti? Ayat 14-15. Ini tidak hanya berbicara tentang mengetahui atau mengerti fakta kematian dan kebangkitan Kristus, tetapi mengerti kasih Kristus yang ditunjukkannya, dibuktikan melalui kematiannya di atas kayu salib. Selanjutnya ada dua hal yang Paulus ungkapkan. Mengerti kasih Kristus melalui kematian di atas kayu salib. Pertama, mengerti makna kematian Kristus. Ayat 14. Jika satu orang sudah mati untuk semua orang, maka mereka semua sudah mati. Kematian Yesus di atas kayu salib adalah kematian semua orang percaya. Ini berbicara tentang persekutuan, kesatuan, dipersatukan di dalam Kristus. Kematian Kristus di atas kayu salib bukan hanya bersifat substitusi, menggantikan kita, tetapi sekaligus menyertakan kita di dalamnya. Kita memiliki persekutuan yang nyata di dalam kematiannya. Roma 6 ayat 3 dan 4. Kita semua yang telah dibaptis, dipersatukan dalam Kristus di dalam kematiannya, maka sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup di dalam hidup yang baru. Mengerti makna kematian Kristus, kita dipersatukan di dalam kematiannya, dan kita akan bersama dibangkitkan di dalam kehidupan yang baru. Kedua, mengerti tujuan kematian Kristus. Ayat 15.
Kristus telah mati untuk semua, supaya mereka yang hidup tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Dia yang telah mati dan telah dibangkitkan untuk mereka. Kematian Kristus memiliki sebuah tujuan, yaitu tujuan hidup kita, orientasi hidup kita diubahkan. Kematian Kristus tidak hanya tentang kita dibebaskan dari hukuman atau dilepaskan dari kesia-siaan, tetapi kematian Kristus memberikan nilai pada makna kehidupan, orientasi hidup yang baru. Tidak lagi hidup untuk dirinya sendiri, tetapi untuk Kristus yang telah menunjukkan kasih yang begitu ajaib bagi kita. Saudara-saudara terkasih, sebelum mengalami kematian dan kebangkitan Kristus, sebelum mengerti, sebelum mengalami kasih Kristus, akan hidup untuk diri sendiri. Apapun yang kita lakukan hanya demi diri sendiri, kenyamanan dan kesenangan diri sendiri. Bahkan seringkali kita melakukan kebaikan, tujuannya sebenarnya ternyata untuk diri sendiri, supaya kita mendapatkan kepuasan atau pahala dari Allah. Ketika kita melakukan aturan-aturan agamawi, itu pun semuanya untuk ketenangan diri sendiri, bahwa saya telah hidup benar di hadapan Allah. Semua kebaikan kita adalah egoisme yang terselubung. Ujung-ujungnya adalah untuk diri sendiri. Tetapi di dalam Kristus yang telah mengasihi kita habis-habisan, kita belajar untuk hidup bagi Kristus. Sebab kasih Kristus menguasai, maka kita mau hidup bagi Kristus. Atas dasar aku pun mau mengasihi Dia. Kita mau mengasihi Kristus, maka kita hidup melampaui pikiran legalis tentang apakah ini boleh atau tidak. Kita hidup melampaui aturan-aturan yang ujung-ujungnya untuk pembenaran diri sendiri, demi kesenangan kita sendiri. Tetapi dikuasai oleh kasih Kristus. Kita mau belajar mengasihi Dia, dan kita mau hidup untuk Dia. Hidup yang fokusnya menyenangkan hati Kristus. Saudara-saudara terkasih, untuk melindungi kesenangan-kesenangan diri sendiri, seringkali kita berbicara tentang peraturan-peraturan agamawi. Apakah ini boleh atau tidak boleh? Semata-mata hanyalah berbicara tentang yang penting, apa yang tidak boleh saya tidak lakukan. Namun kekristenan bukanlah sekedar sejumlah peraturan-peraturan agamawi. Tentu ada peraturan-peraturan di dalamnya, ada perintah-perintah di dalamnya. Tetapi kekristenan adalah relasi dengan Allah di dalam Yesus Kristus. Dan relasi itu dimungkinkan, didasari hanya karena kasih Allah yang telah didemonstrasikan melalui kematian Kristus di atas kayu salib dan kebangkitannya, dan pemeliharaan Tuhan, penyertaan Tuhan bagi kita. Maka seperti Rasul Paulus berdoa buat jemaat Efesus, kiranya kita terus mau berdoa di dalam perjuangan untuk mengasihi Tuhan, mempunyai kerinduan terdalam dalam diri kita untuk memahami dan mengenal kasih Kristus, untuk mengerti kasih Kristus itu. Efesus 3 ayat 18-19. Aku berdoa
supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami betapa lebarnya dan panjangnya dan tingginya dan dalamnya kasih Kristus. Paulus menggunakan seluruh dimensi untuk menunjukkan betapa ajaib, betapa besarnya kasih Kristus bagi kita. Dan dapat mengenal kasih itu, sekalipun ia melampaui segala pengetahuan. Aku berdoa supaya kamu dipenuhi di dalam seluruh kepenuhan Allah. Kiranya ini terus menjadi doa kita di dalam perjalanan iman kita, di dalam perjuangan kehidupan kita, hidup bagi Kristus. Sebab kasih Kristus menguasai kami. Itu memampukan kita tidak lagi hidup untuk diri sendiri, tetapi untuk Dia yang telah habis-habisan mengasihi kita. Amin.